Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nuriatul Lailia dengan NIM 2006011110018. Di sini saya akan menjawab praktikum modul 6, di mana di sini kita disuruh untuk melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma sortir sederhana. Dengan melakukan sorting objek mahasiswa itu menggunakan merge sort, cell sort, sama quicksort. Nah, dengan ketentuan sebagai berikut ini. Nah, di sini itu saya bernim genap. Kita di sini karena di sini ada objek mahasiswa, maka kita membuat kelas mahasiswa dulu, di mana ada enkapsulasi dari long name dan enkapsulasi dari string nama. Nah, di sini saya pakai dua ya, mahasiswa itu name dan namanya. Di sini untuk display mahasiswa print name plus name-nya nanti keluar outputnya nama. Nah, di sini get name untuk mendapatkan name, di sini public string get nama untuk mendapatkan nama, karena enkapsulasi ya, harus pakai get set. Nah, di sini ada set nama, tapi kayaknya ini nggak terlalu ngaruh deh. Terus lanjut ke data array. Nah, di sini ada private mahasiswa dengan MHS dan enkapsulasi dari integer, elemen, max, dan hitungan sama dengan 1. Nah, langsung aja di sini kita disuruh untuk merge sort, karena name saya genap, pengurutannya berdasarkan nama. Nah, di sini saya pengurutannya berdasarkan nama dengan mahasiswa space sama dengan new mahasiswa and elemen. Di sini remerge sort, di sini workspace diisi dengan workspace, integer low bound 0 dan elemen min 1 ini sama dengan upper boundnya untuk argumennya. Nah, di sini untuk logika dari merge sort ini kan pengurutannya itu memecah gitu, terus kemudian menyelesaikannya tiap bagian-bagian gitu kan. Jadi kayak dipecah dari 2, terus 2 dipecah lagi kayak gitu. Terus di sini tadi sampai mana? Di sini metode remerge sort. Di sini jika lower bound sama dengan upper bound, maka sama dengan dia bakal ngekembalikan gitu. Nah, jika tidak, integer main sama dengan lower bound plus upper bound dibagi 2. Lalu di sini aja remerge sort dengan argumennya itu workspace diisi dengan workspace, lower bound diisi dengan lower bound, dan dan upper boundnya diisi dengan main. Lalu kita itukan lagi metode remerge sort. Di sini beda ya, di sini workspace-nya diisi workspace, nah lower bound-nya diisi main plus 1, upper bound-nya diisi dengan upper bound. Nah, kalau di sini ada metode merge. Nah, di sini dimana di sini argumennya diisi workspace dengan workspace, lower bound dengan low index, mid plus 1-nya high index, upper bound-nya diisi dengan upper bound. Nah, ini itu rekursi ya. Terus habis itu di sini ada inisialisasi integer c sama dengan 0. Di sini lower bound sama dengan low index. Nah, di sini main sama dengan high index min 1, dan n itemnya sama dengan upper bound min lower bound plus 1. Nah, di sini kalau ada kondisi, kan tadi kan pemecahannya kan ada kondisi low index, nah ini tuh kayak pemecahannya gitu. Low index kurang dari sama dengan main dan high index kurang dari sama dengan upper bound, maka itu yang
melakukan kayak pecahan lagi, kan emang dibaca terus dibaca lagi. Jika mahasiswa low index dapetin nama, terus di compare to mahasiswa high index get nama, mereka itu lebih besar daripada 0, maka di sini workspace J increment sama dengan MHS low index, mahasiswa low index increment. Nah, jika tidak, di sini workspace J++ dan mahasiswa low index plus. Nah, di sini kan kondisi 1 ya. Nah, di sini ada kondisi lagi. Nah, kondisinya apa? Kalau low indexnya kurang dari sama dengan main, nanti yang akan dilakukan tuh workspace J++ itu sama dengan mahasiswa low index plus. Nah, kalau kondisinya high index sama kurang dari sama dengan upper bound, nanti workspace J++ sama dengan high index plus. Nah, untuk perulangan J sama dengan 0, J dari n item J++, mahasiswa lower bound plus J sama dengan workspace J. Itu untuk yang merge sort. Nah, kita lanjut tadi. Nah, untuk yang cell sortnya untuk pengurutan berdasarkan NIM. Nah, di sini pengurutannya berdasarkan NIM, output cell sort berdasarkan NIM, integer in out, terus mahasiswa dengan objek temp, terus integer H sama dengan n elemen bagi 2. Nah, di sini di mana kondisinya H lebih dari 0, maka akan ada pengulangan out sama dengan H, out kurang dari n elemen, dan out decrement temp sama dengan mahasiswa out. Nah, kalau terus ini kayak lanjut, in sama dengan out, dimana kalau in lebih besar dari H min 1 dan mahasiswa in H mendapatkan NIM lebih besar sama dengan temp untuk mendapatkan NIM, maka MHS in sama dengan MHS in min H. Lanjut lagi, in min sama dengan H. Nah, kalau ini udah dilakukan, lanjut ke MHS sama dengan temp. Kalau udah aku belum ngomongin algoritmanya ya. Dari cell sort ini dia itu melakukan perbandingan antara dua bagian gitu dengan jarak tertentu. Jadi kan kayak dibandingkan sini sama sini. Nah, ini kayak langkah selanjutnya gitu kan. Terus H kurang dari sama dengan 2 kan, soalnya kan dibandingkan gitu kan. Terus lanjut ke quicksort. Nah, di sini kayak algoritmanya itu dia itu pemecahan data menjadi beberapa kayak partisi gitu. Jadi dipecah gitu menjadi beberapa partisi. Di sini karena saya NIM genap berdasarkan nama ya. Di sini metode 3 quicksort. Ini batas kirinya 0, batas kanannya n elemen sama dengan 1. Di sini mahasiswa dengan objek temp. Nah, di sini jika batas kanan sama dikurangi batas kiri kurang dari sama dengan 0, maka dia akan mereturn ya, kayak kembali gitu. Terus kalau enggak, maka di sini akan melakukan mahasiswa dengan objek pivot ini sama dengan mahasiswa batas kanan. Integer partisi sama dengan partition it batas dengan argumen batas kiri, batas kanan, dan pivot. Nah, di sini request sort metodenya di sini batas kiri, isinya batas kiri, dan batas kanannya diisi dengan partisi min 1.
Kan tadi emang algoritma dari Quicksort kan di beberapa partisi. Nah ini tuh kayak mecah-mecahnya gitu. Quicksort, metode Quicksort, terus partisi plus satu di sini untuk batas kirinya dan batas kanannya untuk batas kanannya. Nah di sini metode public integer partition it dengan argumen integer batas kiri, integer batas kanan, dan mahasiswa pivot. Nah di sini integer indeks kiri sama dengan kiri min 1, integer indeks kanan sama dengan batas kanan, dimana kalau dia benar dia akan melakukan kalau kondisinya benar maka akan terjadi kondisi indeks kurang dari batas kanan, dan mahasiswa plus indeks kiri untuk mendapatkan nama di compare to inground case pivot ambil nama itu kurang dari 0 jika dimana indeks kanan lebih besar daripada batas kiri, dan mahasiswa memberikan indeks kanan untuk mendapatkan nama di compare to inground case pivot get nama lebih dari 0. Nah di sini jika indeks kiri lebih besar daripada indeks kanan maka dia akan berhenti. Nah kalau enggak dia akan nge-swap indeks kiri sama indeks kanan. Nah kalau udah melakuin ini tadi dia bakal di swap indeks kiri dan indeks kanan lalu kembali ke indeks kiri. Nah di sini untuk swapnya dengan argumen integer 1 sama 2, mahasiswa dengan objek temp, terus sama dengan mahasiswa 1 dan mahasiswa 1 sama dengan mahasiswa 2, mahasiswa 2 sama dengan mahasiswa temp, kayak praktikum sebelumnya ya. Terus di sini untuk memasukkan datanya, di sini untuk output, untuk menampilkan outputnya. Nah lanjut kita ke main metodenya. Di sini kita isikan datanya. Datanya sesuai ya, nama sama nim. Terus di sini untuk data mahasiswa sebelum diurutkan. Di sini saya memanggil Microsoft, lalu outputnya cell sort, lalu outputnya pit sort, lalu outputnya. Kita lihat. Nah ini seperti pada output yang diinginkan. Oke. Terima kasih, sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.